Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanur Amina akan menjelaskan 10 teori komunikasi. Yang pertama, teori informatif. Teori informatif ini adalah salah satu teori klasik, di mana teori ini menitikberatkan bahwa komunikasi adalah suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menerima pesan dari media massa dalam berkomunikasi. Nah, dalam hal ini, jika media menggunakan sinyal yang baik, maka pesan akan tersampaikan dengan baik. Jika media menggunakan sinyal yang buruk, maka pesan akan berjalan tidak lancar. Yang kedua, teori agenda setting. Teori agenda setting ini mendeskripsikan bahwasanya jika media menganggap penting suatu berita atau peristiwa, maka ia akan mempengaruhi halayak atau masyarakat dan menganggap peristiwa atau berita tersebut menjadi penting. Nah, singkatnya adalah apa yang dianggap penting oleh media, maka akan menjadi penting pula dalam masyarakat. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan teori ketergantungan. Teori ketergantungan ini memfokuskan pada kondisi struktural yang ada dalam masyarakat. Nah, di mana teori ini sangat berpengaruh utamanya untuk masyarakat modern. Di mana masyarakat modern ini mereka menganggap bahwa media massa adalah suatu hal yang sangat penting dalam proses keseharian mereka. Lalu yang keempat ada yang dinamakan teori norma budaya. Teori norma budaya ini lahir daripada kuatnya media massa, kuatnya pengaruh media massa terhadap suatu hal. Nah, karena kuatnya pengaruh media massa tersebut bisa mempengaruhi kondisi norma sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini media massa bisa merubah atau bahkan menghilangkan norma yang telah ada dalam masyarakat. Dan bisa jadi juga media massa adalah sumber penguat daripada norma yang telah ada dalam masyarakat. Lalu yang kelima, teori analisis transaksional. Nah, teori analisis transaksional ini lahir daripada pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional. Nah, transaksional di sini adalah hubungan komunikasi antar individu. Lalu, manfaat daripada komunikasi transaksional ini adalah untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Lalu yang keenam ada yang dinamakan dengan komunikasi administrasi. Nah, komunikasi administrasi ini adalah suatu proses penyampaian informasi secara timbal balik antar anggota. Nah, teori ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian di antara sesama anggota dalam organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketujuh ada yang dinamakan dengan teori use and gratification. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa pengguna media berhak untuk memilih media mana yang akan mereka gunakan atau yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pengguna media adalah struktur utama dalam suatu komunikasi. Lalu yang kedelapan ada yang dinamakan dengan teori spiral of silence. Nah, teori spiral of silence ini adalah menjelaskan bagaimana terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini dijelaskan bahwasanya terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ini terjadi karena hubungan interaksi yang ada dalam masyarakat tersebut, baik itu hubungan dalam media massa maupun hubungan antara individu atau kelompok ataupun persepsi antar individu. Lalu yang kesembilan ada yang dinamakan dengan teori pengharapan nilai. Nah, teori ini adalah salah satu daripada teori komunikasi massa, di mana teori ini dijelaskan bahwa media massa memiliki pengaruh terhadap penggunanya dan penggunanya pun akan memperoleh nilai daripada media yang ia gunakan. Lalu yang ke-10 ada yang dinamakan dengan teori
komunikasi dua tahap. Nah, teori komunikasi dua tahap ini bermula muncul pada tahun 1940 pada kampanye pemilihan umum. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.